Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Sophia Korota Ayun. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Nah, yang pertama, dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok ajaran Islam. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada umatnya. Inti pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah, jalan pendidikan keagamaan dan akhlak, serta mengajarkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sebagai anjuran pendidikan akliyah dan imaliyah. Mahmud Yunus dalam buku Sejarah Pendidikan Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Khalifah meliputi pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan nama berhala. Yang kedua, pendidikan akliyah dan imaliyah. Maksudnya pendidikan akliyah dan imaliyah ini yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpalan darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat, pendidikan Islamiyah atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. 7. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah, itu periode Madinah merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Cara Nabi melakukan pembinaan pengajaran pendidikan Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW mulai memperletakkan dasar-dasar pembentukan masyarakat yang bersatu padu secara internal atau ke dalam dan keluar, diakui, disegani oleh masyarakat lainnya, atau sebagai satu kesatuan politik. Dasar-dasar tersebut adalah Nabi Muhammad SAW mengikis habis sisa-sisa permusuhan, pertentangan antar suku dengan jalan mengikat tali persaudaraan di antara mereka. Nabi mempersaudarakan dua orang, mula-mula di antara sesama muhajirin, kemudian muhajirin dan ansor. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambahlah kokoh persatuan muslim. 2. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW mengajukan pada kaum muhajirin untuk berusaha dan bekerja dengan kemampuan dan pekerjaan masing-masing seperti waktu di Mekah. Terus yang ketiga, untuk menjalin kerjasama dan saling menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Turunlah syariat zakat dan puasa yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggung jawab sosial baik secara material maupun moral. Yang keempat, suatu kebijaksanaan yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah adalah syariat atakannya media komunikasi berdasarkan wahyu atau salat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah dan azan. Dengan salat Jumat tersebut, hampir seluruh warga masyarakat berkumpul untuk langsung mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW dan salat jamaah Jumat. Rasa harga diri dan kebanggaan sosial tersebut lebih mendalam lagi setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah untuk memindahkan kiblat dalam salat, yaitu Baitul Maqdis ke Baitul Haram Mekah. Karena dengan demikian mereka merasa sebagai umat yang memiliki identitas. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.